ya mereka mengatakan elephant in the room-nya atau masalah yang paling nyata yang semua orang lihat adalah pertarungan antara Amerika Serikat dengan Cina. Ya, itu masalah paling nyata yang tidak bisa lagi disembunyikan. Terima kasih Bapak Gubernur sudah hadir di studio IKL Channel ini. Bapak, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak, terutama untuk kita mencapai Indonesia Emas, di mana Presiden mengatakan ada 3 hal untuk merealisasikan Indonesia Emas. Itu stabilitas bangsa harus terjaga, dan kita mau menghadapi tahun politik. Kemudian kepemimpinan yang berlanjut dan berkesinambungan. Ini juga akan kami tanyakan. Kemudian sumber daya merupakan kekuatan besar bangsa Indonesia ini. Nah, ini bagaimana Bapak melihat sumber daya manusia kita ini, sampai beberapa kali Bapak Presiden mengatakan kita harus tetap membangkitkan atau memperhatikan sumber daya manusia. Apakah kita sudah dalam taraf turun ini Pak, atau menuju parah ini Pak? Sebetulnya ada optimismenya ya kalau melihat sumber daya manusia. Terminologi yang sering digunakan adalah bonus demografi. Di negara-negara G20 itu hampir semuanya bonus demografinya sudah di belakangnya. Ya, Indonesia salah satu negara mungkin nanti bersama Argentina begitu di G20 itu yang bonus demografinya masih di depannya, dan Indonesia yang paling dekat. Proyeksinya bonus demografi Indonesia itu akan optimal di tahun 2032 ya, pada saat nanti angka ketergantungan dependency ratio kita ada di angka 46, dan bonus demografi ini akan sebentar, hanya akan sampai tahun 2050, jadi kira-kira hanya 28 tahun. Dan setelah itu rasio ketergantungannya akan kembali tembus angka 50-51. Nah, ini yang harus dioptimalkan. Nah, kunci dari bonus demografi itu ada di 2 kelompok utama. Yang pertama penduduk yang kira-kira lahir di tahun 2000-an ke atas, yang sekarang disebut generasi Y dan millennial. Generasi Z ya. Generasi X lahir 70-80-an. Kami generasi X ini kira-kira 28% dari populasi Indonesia saat ini. Generasi Y itu nanti ada di angka 33% dari populasi. Generasi Z 22%. Jadi bonus demografi akan ada di mereka yang 57% dari populasi yang menghasilkan angka ketergantungan yang ideal di angka 48. Itu kelompok pertama. Jadi tergantung dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tergantung upaya kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Salah satu masalah yang kita hadapi misalnya masih ada stunting untuk daerah-daerah tertentu. Nah, kelompok kedua yang menjadi kunci dari bonus demografi itu perempuan. Ya, karena 51% nanti penduduk Indonesia di 2024-2025 perempuan. Nanti di 2029 ke atas penduduk Indonesia yang perempuan itu 53%.
Nah, itu kunci bonus demografinya ada di situ. Nah, kalau dilihat kelompok perempuan ini dari sisi produktivitas, mereka masih jauh di bawah laki-laki ya. Misalnya yang kalau kita lihat yang masuk pendidikan tinggi jauh di bawah laki-laki, yang masuk ke pendidikan atau ke pekerjaan formal juga masih jauh di bawah laki-laki. Nah, ini yang harus kemudian mendapatkan perhatian, karena transformasi yang dilakukan itu bukan hanya di bidang pendidikan kesehatan, tapi transformasi yang dilakukan juga ada di bidang budaya. Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan kelompok Y, Z, dan perempuan dalam kerangka optimalisasi bonus demografi kita tahun 2032 sampai kira-kira 2050, Indonesia berada di titik yang lebih baik dari negara-negara lain untuk 30 tahun ke depan. Iya, untuk mencapai titik yang lebih baik, persiapan sekarang Bapak. Sekarang ini kita melihat milenial dan juga generasi Z sangat besar jumlahnya. Nah, nanti untuk Indonesia Emas, generasi milenial ini akan menjadi leadernya ya Pak. Bapak melihat apakah generasi milenial ini sudah siap? Yaitu antara lain tugas generasi kita ya. Ya, untuk generasi kita menyiapkan pendidikan di tingkat lanjut ya, mulai dari vokasi sampai pendidikan tinggi, yang memang sekarang kita bisa pakai terminologi link and match dengan kebutuhan dunia kerja. Kita juga bisa melihat bagaimana teknologi akan mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan ke depan ya, dengan adanya artificial intelligence. Misalnya teknologi mana yang tetap akan relevan, teknologi mana yang kemudian menggeser jenis-jenis pekerjaan ke arah pekerjaan digital ya, yang tidak lagi membutuhkan orang untuk melakukannya, tapi lebih membutuhkan supervisinya dan seterusnya. Memang sudah dipersiapkan Pak? Ya, arah transformasi digital sudah disiapkan ya, dari Kominfo sejak masa Pak Rudiantara sudah memetakan sekitar 43 jenis pekerjaan yang kita harus unggul karena berkaitan dengan digital, berkaitan dengan AI. Dari 43 jenis pekerjaan itu pernah dihitung bahwa kita kira-kira membutuhkan 9 juta digital talent. Dalam kondisi 2014-2015 negara hanya bisa menyiapkan sekitar 300.000 ya, digital jauh sekali, Bapak. talent ya, karena itu kita butuh mengejar yang 9 juta digital talent. Ada yang kita siapkan dalam pendidikan vokasi ya, misalnya ada satu politeknik ya, politeknik negeri ya, ada politeknik media kreatif ya, itu di Srengseng Sawah ya, dekat UI Depok. Terkejarkah Pak? Mestinya terkejar. Mestinya terkejar dengan melihat tadi ada pendidikan vokasi. Kita punya di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar yang jumlahnya besar. Yang di Jakarta saja, yang di Srengseng tadi saya sebut 15 program studi, 100% tentang media, 100% tentang teknologi digital, vokasi D3, D4. Setiap tahun jumlah mahasiswanya 5.000 orang. Ya, mahasiswa itu Bapak. Untuk yang di Jakarta. Jadi sedangkan SMA kemarin masih menghadapi masalah ini Pak. Tentang? Penerimaan. Nah ini sistemnya bagus, tapi nggak tahu bagaimana diimplementasi di sekolah-sekolah itu kok sampai kemarin banyak terjadi orang tua kok. Nah, itu untuk saya imbas generasi kita ya, imbas generasi X, generasi baby boomers, generasi analog yang masih memilah-milah terutama sekolah negeri unggulan dengan non unggulan. Ya. Saya anak tentara, saya anak kolong. Saya tidak tahu berapa kali saya pindah sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, karena saya sekolah tergantung ayah saya dinasnya di mana. Jadi saya nggak pernah sempat untuk mencari sekolah unggulan. Ya, saya hanya bisa mencari sekolah yang ketika saya pindah ke daerah itu masih punya kursi kosong untuk anak tentara. Ya, nggak pernah nyari sekolah unggulan. Jadi SD, SMP, SMA saya ukurannya kalau di sekarang ini biasa-biasa saja. Ya, nggak pernah saya ke SMA negeri ini karena dia unggulan di kota ini, SMA negeri ini karena nggak pernah. Yang nyari SMA negeri karena di situ masih ada bangku. Ya, ada bangku ya untuk Pak. saya. Nah, saya pribadi beranggapan SMA negeri nggak boleh ada unggulan dengan non unggulan.
SMA negeri di Indonesia, SMP negeri di Indonesia, kualitasnya harus sama. Dari satu SD, SMP, SMA, kalau dia statusnya negeri, kualitasnya harus sama. Jadi tidak ada favorit ya Pak? Tidak ada favorit, harus sama. Itu kewajiban pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai tingkat SMA sama di seluruh sekolah publik, ya sekolah negeri, sehingga distrik rayonisasi ya dibuat sehingga siswa sekolah di sekolah terdekat. Ya, tidak anak di Jakarta Timur lalu ingin sekolah di Jakarta Selatan karena dulu cerita orang tuanya SMA yang bagus di sana. Ya, sekarang nggak boleh begitu. Ya, saya kasih contoh lagi. Anak saya di Belanda ikut ibunya. Ibunya sedang S3 di Universitas di Amsterdam. Anak saya SMP harus masuk yang namanya college di Belanda untuk SMP dan sekaligus langsung SMA. Ya, dikasih pilihan 3 college, pertimbangannya dekat dengan rumah. Pertimbangannya bisa ditempuh maksimal 30 menit naik kendaraan umum, naik tram. Itu aja pertimbangannya. Ya, jadi tapi kemudian mereka sudah standar ya, tapi Pak? mereka standar. Ya. Tidak bisa saya membedakan antara college A, college B, college C mana yang lebih bagus. Karena dipastikan semuanya standar, tinggal anak saya saja menentukan mana yang lebih nyaman ke dia, jalan kaki keluar dari rumahnya, naik tram, turun di stasiun, lalu jalan kaki lagi sekian menit, dia lebih nyaman yang mana, lalu akhirnya dia memilih salah satu college, tapi kami orang tuanya tidak punya keraguan bahwa kualitasnya akan sama. Mestinya sekolah negeri seperti itu. Ya, jadi kita harapkan juga bisa standar. Itu memang perlu waktu ya Pak, untuk apa semua standar sehingga semua anak-anak muda terutama generasi milenial dan Gen Z ini mereka mendapatkan pendidikan karena mereka tapi ada keyakinan saya juga ya ketika ngelihat anak saya pindah sekolah dari Cibubur, SD-nya di Cibubur, SD Katolik di Cibubur, terus masuk college di Belanda, di Amsterdam. Ya, nilainya baik-baik saja. Ya, nilainya baik-baik saja. Dalam artian kualitas pendidikan di Indonesia saya anggap tingkatannya sama dengan di Belanda, sehingga ketika anak saya masuk ke pendidikan SMP di Belanda dari SD, dia tidak kesulitan. Ya, kesulitannya cuma dia harus belajar bahasa Belanda, itu saja. Baik, ini memang untuk generasi muda untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di tahun Indonesia Emas ini Bapak. Sekarang kita kembali ke ini Bapak, Lemhanas Bapak. Sekarang apakah apa yang sedang Bapak persiapkan ini dengan pemimpin-pemimpin Pak, untuk calon-calon pemimpin ini melihat 7 bulan lagi ini kita sudah masuk ke tahun politik. Nah ini bagaimana Bapak ini, apa yang sedang dipersiapkan oleh Lemhanas ini Pak? Ya sesuai dengan arahan Presiden ketika saya dilantik sebagai gubernur tahun lalu Februari 2022, ya Presiden menekankan satu, Lemhanas harus kembali memperkuat karakternya sebagai sekolah geopolitik, ya, sehingga untuk peserta, ya, saya sudah sekarang meluluskan 2 kali PPRA, sekarang 1 kali yang reguler sedang mengikuti pendidikan 65, lalu ada PPSA 24 sedang mengikuti pendidikan. Ya, salah satu materi utama yang diberikan ke mereka adalah tentang perspektif geopolitik. Bagaimana ngelihat pertarungan negara-negara di kawasan kita, bukan hanya negara tapi juga korporasi, tapi juga lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga finansial misalnya. Ya, kita harus memperhatikan, kita harus mengerti misalnya kenapa ada persaingan antara baterai listrik yang berbasis litium dengan baterai listrik yang berbasis nikel. Amerika Serikat lebih mengarah ke litium, Cina lebih mengarah ke nikel, lalu konsekuensinya apa untuk Indonesia? Lalu kelihatan platform-platform digital, misalnya Twitter baru saja berubah menjadi X, ya, lalu ada kemunculan yang baru yang namanya Thread misalnya, lalu ada TikTok yang semakin kuat infiltrasinya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, kami harus mempelajari itu. Ya, apa yang kemudian menjadi kepentingan nasional kita yang harus kita jaga pada saat kepentingan global itu masuk ke Indonesia. Itu salah satu arahan Bapak Presiden Februari 2022. Lalu Bapak Presiden juga meminta kami di Lemhanas fokus ke 5 isu. Demokrasi, digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan IKN.
Jadi sejak saya jadi gubernur untuk PPRA 63, 64, PPRA 65, termasuk juga PSA 24, karya akhir mereka, ya taskap mereka itu harus tentang 5 isu itu. Tidak boleh keluar dari 5 isu itu. Jadi sekarang nantinya ya di tahun lalu saya punya 200 karya tulis tentang 5 isu itu yang masing-masing proporsional. Tahun ini akan tambah 180 lagi tentang 5 isu itu. Jadi kami memang fokus sekali dengan 5 isu itu dengan perspektif geopolitiknya, dengan perspektif ketahanan nasionalnya. Teman-teman PPRA dengan PSA itu adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh institusinya. Nanti dalam 3 sampai 8 tahun ke depan mereka akan menduduki jabatan eselon 1. Ya, kalau di TNI AD misalnya mereka akan menduduki jabatan Letnan Jenderal atau bahkan Jenderal. Jadi diharapkan bisa mengikuti dinamika geopolitik, bisa mengikuti perkembangan isu-isu strategis yang 5 tersebut, lalu kemudian mempersiapkan transisi kepemimpinan yang dibutuhkan di masing-masing institusinya. Bapak puas dengan hasil yang dari PPRA dan kemudian yang mengikuti pendidikan di Lemhanas ini, Pak? Dalam artian tiba-tiba mereka harus fokus membahas 5 kajian yang dilakukan di Lemhanas di Deputi Kajian Prof. Reni juga fokus ya tentang isu-isu itu. Kami lebih praktis, kami lebih mengarah kepada policy oriented ya, rekomendasi-rekomendasi strategis yang memang dibutuhkan cepat oleh Presiden. Nah, berkembang ke arah situ ya sudah baik ya, sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Presiden. Tapi perubahan signifikannya mungkin nanti baru terjadi di 2025 karena saya juga harus mengikuti siklus anggaran APBN ya. Kalau siklus anggaran APBN itu waktu saya masuk 2022 saya memakai anggaran yang dirancang di masa Pak Agus Widjoyo. Ya, di 2022 akhir baru saya bisa merancang untuk 2023, tapi 80% juga masih struktur anggaran yang sama. Nanti di 2024 baru kira-kira 50% dari perubahan yang saya inginkan kelihatan, nanti di 2025 baru 80%. Jadi memang ada tahapannya, tahapan transisinya yang harus dilalui oleh semua organisasi yang masuk ke birokrasi keuangan negara. Ya. Bapak Gubernur, saat ini Indonesia menjadi pemimpin untuk pimpinan di ASEAN ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak ini ASEAN sendiri dikaitkan dengan Indonesia dan geopolitik internasional ini, Pak? Ya, terminologi biasa yang dipakai kalau saya datang ke seminar-seminar internasional ya, konferensi-konferensi internasional seperti di bulan Juni saya menghadiri Shangri-La Dialog. Shangri-La Dialog tahun yang ke-20 ya, pertemuan menteri-menteri pertahanan dunia rutin diadakan di Singapura. Ya, mereka mengatakan elephant in the room-nya atau masalah yang paling nyata yang semua orang lihat adalah pertarungan antara Amerika Serikat dengan Cina. Ya, itu masalah paling nyata yang tidak bisa lagi disembunyikan. Pada saat saya datang ke Shangri-La Dialog 2022, di situ ada Pak Menhan, Pak Prabowo. Saya duduk waktu makan malam, saya duduk di belakang mejanya Perdana Menteri Singapura. Yang di meja itu ada Pak Prabowo, ada Menteri Pertahanan Amerika Serikat, ada Menteri Pertahanan Cina, ada Perdana Menteri Australia, ya, benar pas di depan saya. Lalu terasa ketegangan antara Menhan Amerika Serikat dan Menhan Cina, sehingga ketika Menhan Cina kemudian membuat gestur memberikan salam tangan kepada Menhan Amerika Serikat, itu sudah jadi headline. Ya, ketika kemudian Menhan Cina menawarkan tos gelas disambut oleh Menhan Amerika Serikat, itu sudah jadi headline. Dalam artian memang pertarungan Amerika Serikat dengan Cinanya terasa, sehingga dua Menhan salaman saja itu sudah berita baik. Nah, itu mencemaskan. Itu mengkhawatirkan. Nah, hal itu yang kemudian berusaha kita cari terobosannya, antara lain lewat waktu kita jadi ketua G20
Ya, cara kita melakukan atau memimpin G20 itu meminta semuanya fokus untuk keluar dari pandemi, meminta semuanya fokus untuk bersama-sama pulih ekonominya, meminta semuanya fokus untuk menciptakan arsitektur kesehatan global, ya, sehingga tidak lagi kita kaget-kaget kalau ada pandemi berikutnya. Meminta semuanya fokus juga dengan perubahan iklim, misalnya itu waktu kita G20. Waktu kita ASEAN sekarang sebagai ketua ASEAN, ya, yang paling utama kita lakukan adalah meminta ASEAN kembali menerapkan sentralitas ASEAN, terutama untuk memperkuat rantai pasok kita, memperkuat konektivitas kita. Yang paling berat adalah karena saat ini ASEAN ada masalah internal, ya, ada masalah Myanmar, ada masalah politik demokrasi di Thailand, ya, saat ini ada transisi kepemimpinan di Kamboja, ya, sementara ASEAN memegang teguh prinsip non-intervention, ya, misalnya, sehingga harus dicari cara yang sesuai dengan standar-standar norma yang berlaku di ASEAN. Nah, ini apa Pak yang sudah dipersiapkan oleh Indonesia ini untuk mengatasi beberapa masalah tadi itu? Ya, hal-hal fondasi atau kerangka dasarnya itu sudah disepakati, ya. Jadi kalau misalnya tentang Myanmar, yang namanya 5-point konsensus itu disepakati, itu yang tetap menjadi satu-satunya kerangka yang disepakati antara ASEAN, junta militer di Myanmar maupun juga dengan kelompok pro demokrasi di Myanmar. Tidak ada kesepakatan lain yang disepakati. Semuanya sepakat bahwa kerangka 5-point konsensus itu yang akan menjadi dasar kita untuk mencari solusi-solusi damai, ya, untuk Myanmar. Kunci untuk melaksanakan 5PC itu adalah dialog inklusif. Dialog inklusif ini membutuhkan usaha terus-menerus dari ASEAN, ketua ASEAN, untuk mengirimkan special envoy-nya yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, lalu pelan-pelan mencari cara supaya dialog inklusif semua pihaknya dilakukan. Ya, harap diingat bahwa Myanmar ini konflik internal terpanjang di Asia Timur, 73 tahun. Mereka mengalami konflik internal sehingga memang akar masalah strukturalnya dalam yang tidak bisa diselesaikan secara cepat, gitu ya. Ya, sama dengan demokrasi di Thailand. Demokrasi di Thailand agak goyang karena tidak berhasil memilih perdana menteri baru, ya, tapi pesan yang dilakukan ASEAN adalah meminta supaya rejim yang ada di Thailand sekarang tetap komitmen untuk melakukan konsolidasi demokrasi, sehingga diharapkan solusi-solusi yang diterapkan di sana solusi damai, bukan solusi kekerasan, bukan solusi militer. Ya, jika dibutuhkan, ya, kemungkinan proses pemilihan perdana menteri baru bisa disepakati baik di kamar 1 parlemen di Thailand, moga-moga bisa juga di kamar 2-nya juga disepakati. Semoga ini bisa, ya Pak, di bawah pimpinan Indonesia untuk saat ini. Nah Pak, itu ASEAN. Kita kembali ke tanah air Pak. 7 bulan lagi, atau bahkan sekarang kita sudah memasuki berada di tahun politik ini Pak. Nah, kita harapkan pemilu mendatang ini tidak meninggalkan polarisasi seperti tahun-tahun berapa tahun yang lalu ini Pak. Nah, bagaimana Lemhanas ini memaknai demokrasi Indonesia, pesta demokrasi Indonesia untuk tahun 2024 ini Pak? Kajian Lemhanas tema besarnya adalah konsolidasi demokrasi. Itu yang juga diminta oleh Presiden Jokowi di Februari 2022. Kajian itu mengusulkan bahwa penguatan demokrasi di Indonesia harus dilakukan berkesinambungan, sehingga diyakini Indonesia akan menjelma menjadi negara demokrasi matang kalau berhasil melakukan 7 kali pemilu demokratik berturut-turut. Pemilu 2019 adalah pemilu yang kelima, kalau kita asumsikan 99 adalah pemilu demokratik pertama. Lalu nanti 2024 pemilu yang ke-6, 2029 pemilu yang ke-7. Jadi nanti di 2034 itu kita sudah melakukan pemilu yang sebagai negara demokrasi matang. Di dunia ini
hari ini negara dengan status demokrasi matang ada 40. Jadi kemungkinan nanti di 2029 Indonesia belum termasuk ya Pak? Indonesia dianggap sebagai negara yang sedang transisi demokrasinya, tapi sedang dalam tahap konsolidasi. Biasanya ada negara otoritarian, ada negara yang melakukan inisiasi demokrasi, kita sudah lewat. Negara yang instalasi demokrasi, kita sudah lewat. Kita negara konsolidasi demokrasi, sedang kita lakukan untuk 3 pemilu. Sedang tahap itu Pak, ya, 2019, 24, 29, nanti 2034 kita negara demokrasi matang. Ya mungkin di 2024 itu kita negara yang ke-43 atau ke-44 di dunia yang berstatus demokrasi matang. Kuncinya komitmen kita untuk terus melakukan konsolidasi demokrasi, melaksanakan pemilu demokratik 2 kali lagi, 2024 dan 2029. Bapak, apakah Lemhanas sudah memetakan kerawanan-kerawanan untuk menghadapi pemilu ini, Pak? Ya, sudah. Itu salah satu kajian rutin yang dilakukan Apa saja itu, Pak? Di Lemhanas. Kajian itu dilakukan bulanan ya. Jadi setiap bulan kami berkoordinasi dengan KSP, Kantor Staf Presiden, dan Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional. Ini 3 pilar Presiden yang memberikan kajian strategis kepada Presiden setiap bulan. Kami melakukan itu untuk kajian demokrasi yang menjadi penjurunya adalah KSP. Kalau kajian geopolitik penjurunya kami, kajian Papua penjurunya Wantanas. Itu kerangka kerja yang kami ciptakan antara KSP, Lemhanas dengan Wantanas. Ya, setiap bulan kami selalu ada rapat koordinasi, biasanya melibatkan 18 kementerian lembaga. Ya, ada intelijen, ada Kemdagri, Polhukam, ada TNI, Polri, juga KPU, Bawaslu. Di situ sama-sama membahas perkembangan-perkembangan terkini, termasuk peramalan apa yang akan terjadi 3 bulan kemudian sampai 2024 Februari. Jadi di situ kemudian sampai dengan Februari 2024 ini apa Pak yang sudah dipetakan Pak? Nah, itu kesulitan saya sebagai gubernur. Kajian saya tertutup, terbatas untuk Presiden. Saya bisa menjelaskan apa yang kami kaji, saya tidak bisa menjelaskan isinya, saya tidak bisa menjelaskan rekomendasi apa yang kami berikan ke Presiden karena karakter kajian. Jadi itu memang khusus ya Pak untuk Presiden, dan itu memang tugas dari Lemhanas sih Pak. Iya, itu kerangka aturan organisasinya yang ada di peraturan Presiden tentang Lemhanas seperti itu. Kajian kami khusus diberikan tertutup oleh Presiden, baru bisa kami diskusikan ke kementerian lembaga lain tergantung arahan Presiden. Oke, Bapak tidak ikut-ikutan ini Pak menjadi tim ses? Sebagai gubernur tidak. Sebagai gubernur Lemhanas harus menjaga netralitas organisasinya, terutama karena di organisasi Lemhanas ini ada TNI aktif, ada polisi aktif, dan juga ada pegawai negeri sipil. Oke, jadi sebagai gubernur, sebagai pribadi? Sebagai pribadi itu hak saya sebagai warga negara yang saya bisa ceritakan, bisa juga tidak saya ceritakan. Bagaimana Bapak membagi waktunya ini? Tertib saja. Jadi hari kerja, jam kerja, saya statusnya adalah gubernur Lemhanas. Kalau saya berada di ruangan Medan Merdeka Selatan, saya gubernur Lemhanas. Saya tidak akan membicarakan politik 2024 dalam bentuk dukung-mendukung. Tapi di luar itu, saya warga negara yang memiliki hak politik saya sebagai warga negara. Oke, Bapak, jadi memang keinginan untuk secara pribadi untuk ikut mensukseskan ya Pak pemilu, Pak di balik itu mungkin menjadi tim ses. Boleh kami tahu Pak, tim ses siapa Pak? Sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak. Tapi ya nanti mestinya ketahuan sendiri. Oh gitu ya Pak. Jadi nggak bisa dibocorkan sekarang ya Pak. Sendiri arahnya kemana, lebih nanti ngopinya dengan siapa, ya makan malamnya dengan siapa, nanti ketahuan sendiri. Tapi ya komitmen saya sebagai gubernur menjaga organisasi ini tetap netral, tidak terseret-seret politik praktis. Iya. Bapak tadi mengatakan semua kajian-kajian di Lemhanas untuk Presiden. Ya. Ini kami juga ingin tahu Pak, terakhir dipanggil Presiden kapan ya Pak? Kemarin. Untuk membahas mengenai kajian ini atau ada hal lain? Tentang kajian, tentang salah satu kajian yang kami siapkan. Oke,
Oke, masih rahasia Pak? Masih, ya, seluruhnya bersifat rahasia tanpa ada memo khusus dari Presiden. Tanpa memo khusus. Jadi kapan saja Bapak bisa bertemu dengan Presiden? Biasanya tergantung kebutuhan Presidennya kapan, ya, untuk kemudian memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Tapi kalau kajian ada yang rutin kami sampaikan tiap awal bulan, kajian geopolitik, kajian demokrasi, kajian Papua, itu rutin diminta oleh Presiden awal bulan. Tapi untuk pertemuan dengan Presiden ya tergantung kebutuhan Presiden. Boleh kami tahu Pak, biasanya Presiden ini menanyakan hal apa Pak yang paling krusial yang ditanyakan oleh Presiden Pak? Presiden orangnya memang orang kerja ya. Jadi yang memang diharapkan adalah kami bisa menjelaskan secara ringkas apa karakter atau inti dari masalahnya, gitu. Jadi misalnya terkait dengan komoditas strategis mineral, gitu. Ya ada kebijakan Amerika Serikat yang mengklasifikasikan beberapa logam mineral sebagai critical mineral, lalu apa yang akan menjadi antisipasi kita ke situ. Jadi ada problemnya. Yang waktu dipaksa membuka ini ya Pak? Ya, termasuk ketika ada problemnya. Yang waktu dipaksa membuka ini ya Pak? Ya, termasuk ketika IMF misalnya, IMF mengusulkan agar Indonesia melakukan hilirisasi tanpa diikuti dengan pelarangan ekspor. Ya. Hal seperti itu ditanyakan, kami memberikan kajian cepatnya, disampaikan ke Presiden. Iya, Bapak Putra tadi sudah mengatakan putra dari tentara juga ya Pak, TNI juga ya Pak. Apa ini Pak yang sudah merasuk ke dalam jiwa Bapak ini sebagai anak tentara ini? Banyak sebetulnya ya, pengalaman-pengalaman real. Saya tumbuh masa kecil di kompleks-kompleks tentara, ikut ayah saya berdinas di beberapa kota ya, termasuk di Timur misalnya. Saya lahir tahun 71. Lalu ayah saya terjun operasi Seroja. Ayah saya tidak sempat terjun di Dili karena Herculesnya rusak kembali ke Kupang, terjunnya di Bakau. Itu tahun Desember 75, jadi kira-kira saya baru berusia 4 tahun ya. Nah, tahun 75 sampai tahun 78 saya tinggal di kompleks Cijantung, Kopasanda, ya, waktu itu namanya Kopasanda. Awal-awal 75 akhir 75, Desember 75 sampai awal-awal 76, ketika operasi sedang dilakukan di Timur. Salah satu tugas saya adalah memberitahu ibu saya yang juga angkatan darat, ibu saya Kowat, dinas kantornya di Keramat Jati. Kalau ibu saya pulang sore hari, ya, jam 3, jam 4 baru sampai ke rumah. Tugas saya, anak sulung, tugas saya adalah memberitahu ibu saya kemana kita akan melayat hari itu. Melayat, karena setiap hari pasti ada yang gugur. Setiap hari. Jadi setiap hari kami anak-anak yang di rumah deg-degan kalau ada polisi militer lewat. Ya, deg-degan kalau ada mobil gas, itu mobil gas Rusia isinya polisi militer lewat, dan berharap mobil gas itu tidak berhenti di depan rumah kami. Kalau berhenti di depan rumah pasti memberitakan ayah gugur. Gitu. Jadi itu tidak menerima kabar dulu, tapi gas itulah yang memberikan kabar ya Pak? Ya, gasnya kita tahu kalau mobil gas PM lewat, berarti nanti PM-nya turun, ya kita nunggu saja, nanti pasti terdengar yang menangis di rumah itu. Lalu saat itu bukan bendera kuning ya, seingat saya waktu itu bendera putih. Ya, bendera putih yang dikibarkan di depan rumah, lalu nanti ibu saya datang, saya menyiapkan kerudung hitamnya, lalu saya tinggal bilang ke ibu saya yang meninggal di sana, ibu saya pulang naik beca, jadi beca itu yang kemudian mengantarkan ibu saya untuk melayat. Jadi Januari, Februari, Maret 76 ya hampir tiap hari melayat. Dan itu termasuk salah satu pengalaman yang membentuk saya ya. Apa Pak yang terbentuk?
Ya saat itu komunikasi kan nggak ada ya. Atau apa? Ya komunikasi kan tidak ada. Iya. Ya, komunikasi tidak ada. Kami tidak tahu ayah masih hidup atau tidak. Tidak bisa telepon. Ya, ayah saya dinasnya juga bukan di kota. Ya, saya dinasnya di sektor timur, tempurnya di sektor timur dengan batalionnya. Ayah saya komandan batalion. Kami tidak tahu. Ayah saya gugur atau tidak. Nah, jadi selalu deg-degan tiap hari melihat mobil gas itu. Nah, di situ mungkin yang membuat saya kemudian tertarik untuk mendalami militer, walaupun oleh ayah saya dilarang jadi tentara. Oh, justru ayah yang melarang ya? Ya, saya melarang, kira-kira bicaranya, sudahlah, papamu ini seumur hidup keluar masuk hutan tempur, jadi supaya anak-anaknya juga nggak usah tempur, karena ayah saya sudah melakukan. Nah, bapak ibu tentara, adik-adik? Nggak ada, karena dilarang. Oh, karena dilarang? Dilarang. Kami SMA dibilang sama ayah saya, jangan masuk Akmil. Coba kalau waktu itu ikut masuk ke militer, Pak, sudah jadi jenderal ini Bapak? Enggak, kalau saya ikut militer saya jadi peserta Lemhanas sekarang. Oh gitu ya Pak, Bukan masih kolonel berarti Pak? Masih kolonel, masih bintang 1. Ada teman seangkatan saya sekarang bintang 1 polisi, itu teman sekelas saya, PPSA 24. Nah, jadi kalau saya masuk militer saya jadi peserta Lemhanas, bukan jadi gubernur Lemhanas. Tapi kan setelah lulus dari Lemhanas kan langsung melejit Pak? Bisa jadi. Dengan pemikiran Bapak ini kan bisa, ya memang ya, garis tangan ya Pak? Iya, makanya. Ya, saya gubernur Lemhanas yang tidak pernah sekolah di Lemhanas, yang tidak pernah berkarir di Lemhanas. Tiba-tiba ditunjuk, dipercayakan Pak Jokowi menjadi gubernur Lemhanas. Jadi harus beradaptasinya juga di awal-awal luar biasa, tapi beruntung karena Lemhanas ada perwira-perwira yang mumpuni, Lemhanas organisasi yang rapi, jadi saya tidak kesulitan. Bapak tidak mencoba PSA sebulan aja Pak? Ya kan gimana nanti gubernur Lemhanas merangkap peserta kan? Ya, lucu juga ya memang, tapi inilah hal yang penting dan sangat diharapkan oleh Indonesia nih Pak, pemimpin-pemimpin. Sekarang melihat pemimpin-pemimpin ya Pak, banyak juga yang mungkin alumni Lemhanas salah dalam melangkah di dalam menjalankan karirnya. Ini Bapak bagaimana ini Pak? Iya, memang harus ada kombinasi antara penguatan sistem, ya, institution building, dengan pembentukan karakter individual pemimpin. Ya, dua itu yang betul-betul harus diperkuat. Ya, karakter individual pemimpin diperkuat berkali-kali. Ya, mulai dari kalau tentara mulai dari Akmil, Sesko Angkatan, Sesko Gabungan, Sesko TNI sampai Lemhanas. Itu karakter individual kepemimpinannya diperkuat berkali-kali, sembari kita juga memperkuat karakter institusinya ya. Dan sekarang pun diterapkan Pak di pendidikan Lemhanas saat ini? Oh ya pasti ya. Jadi misalnya nanti di penghujung pendidikan mereka diberikan materi yang namanya olah sistem manajemen nasional. Ya, di situ mereka harus tahu kerangka kerja birokrasi, mereka harus tahu yang namanya siklus anggaran, mereka harus tahu bagaimana menerapkan transparansi, akuntabilitas. Mereka harus tahu bagaimana menjaga sistem pemerintahan yang nanti berbasis elektronik, berbasis digital, ya, sehingga antara penguatan karakter individual kepemimpinan dengan penguatan sistem, penguatan institusi berjalan bareng. Kalau salah satu saja yang diperkuat, pasti masih ada lubang-lubang yang memungkinkan kasus-kasus terjadi. Iya, kita inginkan Bapak sebagai pribadi, juga Bapak Ibu terlahir dari Bapak Ibu seorang TNI itu Pak ya, mungkin membentuk jiwa Bapak jauh berpikir ke depan, kemudian disiplin, menerapkan disiplin, dan juga bagaimana juga untuk menurunkan ini Pak, pendidikan kepada putra-putri Bapak. Kalau saya putra cuma 1, tapi karena istri saya juga dosen, istri saya dosen di sosiologi FISIP UI yang sekarang sedang S3 digital ya, S3 Digital Society. Ya, jadi kalau dari sisi pendidikan ya kami sebagai dosen sudah memiliki naluri atau karakter yang cukup lah untuk mengarahkan anak, tapi memberikan kebebasan ya, benar-benar memberikan kebebasan ke anak saya untuk memilih apa yang nanti akan menjadi
bidang yang dia minati. Kalau saya nanya ke anak saya berkali-kali mau jadi apa, ya, jawaban yang paling konsisten yang sering dia ulangi adalah IT, komputer, digital. Nah, jadi memang sudah mengarah kepada bagaimana Bapak digital ini Pak membekali putra Bapak ini dengan wawasan kebangsaan ini Pak, supaya banyak juga orang tua ini bagaimana sih menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak-anaknya, karena ini kan sangat penting Pak untuk rasa nasionalis, dan bahkan yang sekolah di luar negeri pun ya lebih memilih di sana karena kesempatan gaji lebih besar di sana ini Pak. Ya salah satu keberuntungan anak saya usia 13 tahun sudah ke luar negeri bersekolah di sana ya, di Amsterdam. Bukan sesuatu yang kami rencanakan, tapi memang kebutuhan karena istri saya S3. Jadi di situ saya ngelihat dirinya sebagai orang Indonesia itu ngerasa memang harus punya identitas yang kuat, ya, karakter tertentu, karena di kelasnya dia akan teman satu kelasnya tahun lalu itu ada yang dari Ukraina, ada yang dari Turki, ada yang dari Belanda, yang namanya susah disebut gitu, yang bisa tiba-tiba keluar bahasa aslinya ya dalam percakapan gitu. Jadi dari situ malah saya ngelihat karena dia sekolah di Amsterdam, karakter Indonesianya benar-benar muncul ya. Dia sekolah di Amsterdam itu kalau pagi sekitar jam 8 sampai jam 3 sore sekolah Belanda ya, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Nanti jam 6 sore dia sekolah Indonesia online, sekolah Indonesia di Den Haag, tapi karena dia di Amsterdam dia online juga itu, Pak. Ya, jadi online ya. Jadi online, dan saya masih bisa ngelihat bagaimana di sekolah internasional Indonesia yang di Den Haag itu materi-materi sejarah, materi-materi kebangsaan, materi-materi tentang Pancasila ya juga masih diajarkan dengan cara-cara terkini. Berarti saat ini Bapak sendirian di rumah? Mereka sedang di sini. Oh. Mereka lagi summer break ya, sudah hampir 2 minggu ya mereka di sini, tapi biasanya ya sendirian di rumah. Ya, sendirian di rumah di tugasnya tempat. Tapi kan menumpuk Pak. Jadi bisa ya Pak. Kalau orang Jawa bilang keslamur. Apa itu? Orang Jawa yang bilang. Jadi bisa apa? Malah lebih fokus ya. Gitu. Ya tapi sekarang kan memang apa? Kerja keras itu bukan lagi menjadi satu pola hidup yang disarankan ya. Yang disarankan sekarang yang namanya life balance ya. Ya, jadi kita tahu kapan kita harus bekerja, kapan kita harus nyantai, bergaul. Apa yang untuk Bapak membuat Bapak balance ini dalam kehidupan ini, Pak? Interaksi dengan teman-teman biasanya. Interaksi dengan teman, dengan keluarga gitu. Saya punya teman-teman kuliah yang setiap hari Jumat sore kumpul di rumah saya kalau saya ada di Jakarta. Jadi kalau saya tidak keluar kota, mereka pasti ke rumah. Di situ biasanya kumpul mulai dari jam 5, lalu olahraga di rumah, bisa badminton, bisa pingpong, bisa nge-gym bareng. Lalu setelah itu makan bareng, ya sudah, lalu ngobrol sampai jam 11, 12 malam. Dan sekarang Jumat. Masih bisa dilakukan itu, Pak? Masih, justru masih bisa. Ya. Ya. Salah satu yang beberapa kali ikutan ngobrol yang sekarang jadi Menkominfo, Pak Budi Ari Setiadi, itu juga teman kuliah. Teman kuliah satu angkatan, saya masuk hubungan internasional, Pak Budi Ari itu masuk komunikasi. Jadi lebih akan bisa lebih memudahkan Pak dalam hal pekerjaan juga ya Pak, karena kita sudah akrab, jadi lebih enak gitu. Ya, itu perkawanan dari tahun 1990 yang tidak patah. Dengan beberapa teman SMA juga melakukan yang sama, terutama yang dulu sekelas waktu kelas 1. Ada satu yang sekarang jadi PPSA 24. Oh. Ya. Tapi yang dari SD SMP yang bisa yang berpindah-pindah itu Bapak? Itu yang susah. Ya kalau yang SD SMP itu yang agak susah karena benar-benar di kota-kota yang terpisah-pisah ya. Tapi kalau kuliah kan di UI di Depok sampai lulus gitu. Jadi masih berkomunikasi intens dengan mereka. Itu yang membuat life balance itu. Ya. Bapak, apakah masih ada keinginan yang belum tercapai dalam hidup Bapak? Ya tinggal ngelihat nanti bagaimana anak saya tumbuh ya. Ya, kalau secara pribadi sih sudah tidak ada. Ya,
Ya, secara pribadi dari akademik sudah tuntas, dari kira-kira karir, pekerjaan, jabatan, saya tidak membayangkan saya pernah jadi seskap, nggak membayangkan di posisi itu, tidak terduga sama sekali bisa jadi gubernur Lemhanas. Gitu. Itu Bapak nggak menduga sama sekali ya Pak? Enggak. Saya pertama kali diberitahu itu kira-kira Oktober 2021 gitu. Saya bingung kenapa gubernur Lemhanas, malah saya ketika Oktober 21 itu dipanggil, saya menyarankan 3 nama untuk jadi gubernur Lemhanas. Gitu. Nanti waktu Februari 22 baru dipastikan bahwa saya jadi gubernur Lemhanas, tidak menduga sama sekali tentang itu. Jadi ya sekarang ke depan ya benar-benar ingin tahu bagaimana anak saya yang mungkin 5 tahun lagi masih di Amsterdam itu tumbuh, keindonesiaannya seperti apa, keahlian digital barunya seperti apa, bagaimana dia bisa melihat dunia sebagai seorang anak yang SMP, SMA di luar negeri. Dulu saya sekolah di luar negeri ketika sudah S2, jadi pasti memiliki pengaruh yang beda. Kalau terakhir Bapak, bagaimana keinginan Bapak untuk Indonesia ini? Kebetulan Bapak ada di Lemhanas, tempat membentuk dari karakter-karakter pemimpin bangsa ini Pak. Bagaimana Bapak inginkan ke depan? Ya, sebetulnya ini berkaitan dengan materi-materi yang harus diperkuat kami ya di Lemhanas untuk mencetak pemimpin-pemimpin ke depan. Ketika saya masuk langsung menyadari bahwa Lemhanas itu harus kuat sebagai sekolah geopolitik. Kita sekarang masuk G20, pasti harus kuat pemahaman geopolitiknya. Pemimpin-pemimpinnya harus menjadi pemimpin strategis yang bisa berinteraksi di level 20 besar dunia. Tidak boleh lagi merasa dirinya kecil, merasa insecure, tapi harus memiliki mentalitas kita ini salah satu negara utama dunia gitu. Kita harus menciptakan pemimpin dengan wawasan kebangsaan, karakter dirinya yang benar-benar Indonesia. Jadi kalau ditanya, kalian pro Amerika Serikat, kalian pro Cina, kalian pro Rusia, maka pasti jawabannya saya pro Indonesia. Ya, harus seperti itu jawabannya. Pemimpin yang kalau di Lemhanas karena sebagian besar TNI Polri, karakter masalahnya biasanya berkaitan dengan crisis decision making. Ya, kalau crisis decision making itu harus memiliki salah satu karakter ketenangan yang kuat ya. Makanya warna Lemhanas lembayung. Ya, lembayung diartikan ketenangan dalam bertindak. Ya, misalnya itu arti lembayung dalam Pataka kami ya, di Lemhanas ya, cocok dengan itu. Yang terakhir adalah penguatan institusi. Ya, saya percaya satu negara gagal atau berhasil itu akhirnya ditentukan oleh 2 hal, kepemimpinan dan institusi yang matang. Kalau 2 hal ini bisa kita perkuat, maka Indonesia bisa lompat ke depan. Ya. Kita semua berharap begitu. Bapak, adakah pesan untuk generasi milenial dan generasi Z ini Pak? Karena mereka yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa depan Indonesia, terutama Indonesia emas Bapak. Ya, siapkan untuk bersaing, berkompetisi, berinteraksi sebagai negara utama dunia. Ya, mentalitasnya harus siap untuk itu. Lalu yang kedua, lakukan terus adopsi teknologi, ya, kejar terus perkembangan teknologi. Ya, moga-moga di generasi Y dengan generasi Z ini bisa menjadi generasi yang lebih inovatif, yang bisa menciptakan teknologi-teknologi handalnya Indonesia ke depan. Tapi mereka Bapak menyaksikan hal-hal yang memang ya kurang bagus ya Pak, korupsi, kemudian kekerasan dan segala macam ini Pak. Mereka justru ingin sekali bagaimana kita bisa mengajarkan kepada mereka mental yang kuat, tidak mudah terpengaruh, tidak terpengaruh duniawi, tidak terpengaruh radikal dan kejahatan itu Pak. Itu yang terpenting Pak. Ini apakah mereka ada hal-hal khusus ini Pak yang akan Bapak sampaikan, atau mereka akan kita ajarkan bagaimana wawasan kebangsaan seperti juga dalam bela negara gitu Pak? Ya, saya yakin setiap generasi pasti ada tantangannya. Yang terpenting harus gelisah, ya, jangan anteng, ya, harus gelisah dengan
tantangan. Kritis ya Pak, harus gelisah. Kalau tiba-tiba dia nggak peduli, itu yang gawat. Harus gelisah. Dari kegelisahan itu dia akan mencari terobosannya yang memang sesuai dengan tantangan generasinya. Saya sebagai generasi X yang menjadi Gubernur Lemhanas, yang pesertanya juga generasi X, selalu mengatakan ke teman-teman peserta itu, hati-hati dengan kesenjangan generasi, hati-hati dengan generation gap itu. Kita generasi analog, hidup di masa ketika terjadi transisi digital, yang nantinya menggantikan kita, memimpin kita adalah generasi digital native, sehingga kita harus siap dengan perubahan keras, perubahan signifikan, disrupsinya ketika generasi X yang analog ini tiba-tiba tergantikan oleh generasi Y, Z, bahkan Alpha yang betul-betul hidup di dunia digital. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan Gubernur Lemhanas Bapak Andi Juliarto yang membahas mengenai pentingnya membentukkan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar untuk Indonesia di masa datang. Terima kasih, saya Ida Parwati, salam IKA Lemhanas.